Tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku bertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku bertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, bahkan selalu NTMC Voice, ya ampun. Sudah membuka pagi kita dengan lagu Bendera katanya. Walaupun aku tak seteguh batu karang tapi aku ingin melindungi. Dilindungi sama yang cantik-cantik. Coba tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Kita akan membahas mereka berprestasi, jagoan, cantik, punya apa tuh cita-cita untuk melindungi negara. Tapi masih single apa enggak nih? Cantik tapi kok masih single sih? Itu tema kita pada pagi hari ini. Dan yuk kita bergabung sama Mbak Vera, sama Mbak Oki di sini. Silakan rame-rame. Ada Mbak Oki, ada Mbak Vera. Kita akan ngobrol-ngobrol di Biar sini. rame-rame langsung gini aja kali ya. Jadi ini Langsung di ada tengah yuk. ada Putri, Anggun, Nazli sama Nova gitu ya. Yuk, langsung ke Yuk, sana. yuk, yuk, silakan sini. Wah, kalau sama Pawan tegas-tegas gitu ya duduknya. Lempeng gitu ya. Harus Mbak Vera langsung lurus gini gitu dong kan. jalannya. Iya, langsung tegak gitu aja. Oke, Oh langsung berdiri gitu. saya. Mikrofonnya boleh ditaruh aja, nggak apa-apa. Silakan kita ngobrol dulu ya berempatan gini ya. Boleh diperkenalkan diri dari ujung nih ada Mbak Nova ya. Silakan Mbak Nova, ini Mbak Nazli, ada Mbak Anggun sama Mbak Putri. Oke. Jadi NTMC Voice itu adalah News Traffic Media Center Voice gitu. National Traffic Management Kan Center. salah kan? Tadi gue di brief salah, woi. Ya gitu sih. Jadi kenapa pengen jadi polwan? Pertanyaan saya juga tadi, Iya. kenapa jadi polwan? Kece gitu kan, biasanya maunya jadi model, pramugari, tadi kita bahas gitu ya. PR Iya, gitu kan, news anchor gitu. Mbak Nova dulu deh. Sebenarnya menjadi polwan ini merupakan salah satu cita-cita dari sejak kecil gitu. Melihat polwan tegas gitu, dibawa walaupun perempuan tapi mempunyai sifat yang tegas gitu. Dari kecil udah kelihatan seperti Dari itu gitu kecil. ya? Siap. Oh, iya. Jawab aja kayak gitu. Pakai siap. Oke. Jadi dari kecil udah kebayangnya seperti itu gitu ya. Kalau Mbak Nazli juga gitu? Iya, kalau aku dari kecil juga cita-cita. Sama, Mbak Anggun, Mbak Putri juga cita-cita atau memang ada alasan lain sih gitu? Sebenarnya sih kalau saya alasannya karena inspirasi dari orang tua saya. Ayah saya seorang polisi, jadi melihat seorang ayah saya, jadi saya apa ya, mempunyai, iya terpanggil gitu. Gitu ya. Mempunyai, jadi cita-cita saya memang jadi Ini seorang menarik polisi. ya, nanti pengen ngobrol lebih jauh ya. Iya. Karena melihat sosok ayah sebagai polisi sampai akhirnya ingin menjadi polwan itu kan pasti ada sosok-sosok yang apa yang membuat kamu jadi tertarik untuk menjadi misalnya gagahnya kah, tanggung jawabnya kah? Karena kan kita juga pasti sadar betul tanggung jawabnya ini berat sekali gitu kan. Resiko-resiko yang dimiliki juga berat. Apakah memang seperti itu? Seperti kita nih orang awam ngelihatnya seperti itu. Apakah kalau dalam keluarga polisi sebenarnya nggak gitu juga sih gitu? Gimana waktu itu Mbak Gun? Waktu itu kan
ini kalau ayah saya kan rela gitu kan, rela meninggalkan semua keluarganya demi tugas gitu. Oke. Itu sih yang bikin saya tertarik gitu jadi polisi. Oh gitu. Oke, ini beda lagi ya karena itu cita-cita, kalau ini karena ngeliat ayah. Mbak Putri, Kalau saya terinspirasi juga sih dari saudara saya, sepupu saya Polwan. Dia sekarang bertugas di Sulut, Sulawesi Utara di Manado. Saya melihat dia tuh kayaknya bagus sekali itu, maksudnya jadi satu kebanggaan di keluarga gitu. Jadinya saya terpanggil juga, saya terinspirasi. ini kan dari situ. keluarganya polisi-polisi. Kalau Mbak Nazli sama Mbak Nova, backgroundnya ada yang polisi juga nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus waktu itu keluarga responnya seperti apa ketika Mbak Nova, Mbak Nazli bilang, saya mau masuk sekolah tinggi polisi wanita gitu ya? Sekolah polisi wanita. Sekolah polisi wanita. Tuh kan saya mesti belajar banyak nih. Kenapa? Terus ada respon dari keluarga gimana? Alhamdulillah dari awal juga keluarga merespon baik dan sangat mendukung. Oh iya? Iya. Nggak bilang, aduh kenapa jadi polisi, nanti ini, nanti itu, Iya. enggak? Kamu kan Nggak kece nih Mbak, kamu pernah ada yang lihat nggak kalau kamu cantik? Terus kemudian kok tertarik kan jadi polisi yang nantinya kayaknya tuh digojlok-gojlok apa diapain gitu, enggak ya? Nggak ada gitu. Alhamdulillah nggak ada, selalu mendukung semuanya Gitu. keluarga. Mbak Nazli gimana? Dari keluarga support semua atau ada yang protes juga, khawatir apa? Kalau dari keluarga aku sih, apa keinginan anaknya itu bakal didukung selagi positif. Oh gitu. Jadi kemarin dukungan dari keluarga yang diterima seperti apa? Ya setiap tes itu didampingi terus, pokoknya disemangatin, didampingi lah sampai akhir, sampai selesai, sampai lulus. Akhirnya ya. lulus dan masuk gitu ya. Oke. Jadi kan selama berapa? 7 bulan ya pendidikan ini dan lulus akhirnya sekarang sudah bisa bertugas semuanya kan ya. Momen yang tidak terlupakan dari Mbak Putri. Kalau saya waktu itu saya lagi melaksanakan tugas patroli di salah satu kawasan Tol Jagorawi. Nah waktu itu saya lagi gatur dan di situ ada pelanggar. Nah pelanggar sopir taksi gitu kan. Dia tuh jelas-jelas sudah melanggar pada saat saya mau menghampiri dengan maksud dan tujuan saya memberikan teguran saja, tapi si pelanggar ini malah kabur. Akhirnya kan saya curiga, jadinya kan saya curiga, loh kenapa kok kabur? Jadinya kita ngikutin, saya kan bersama rekan-rekan juga yang lain ngikutin dan akhirnya dia berhenti. Setelah itu saya menanyakan kenapa Pak kabur, ternyata si penumpangnya yang minta untuk kabur karena takut lihat polisi gitu. Itu sih pengalaman. Maksudnya kenapa harus takut? Kan udah beda. Maksudnya lihat polisi itu ya takut. polisi kabur dikejar malah tambah takut lagi kayaknya ya. Makin double Makin gitu trauma. kan. Iya. Tapi akhirnya gimana dijelaskan? Iya, saya ngasih teguran, Bapak jangan begitu, tapi ini kan permintaan, oh nggak boleh diikutin, kalau selama permintaan itu salah, sepertinya kan berakibat fatal. Nanti kalau dia kabur, ya ini dia bisa kecelakaan gitu. Yang Karena saya kalau takutkan. permintaan penumpang, tapi kalau misalnya ada apapun yang ganjar kan yang diterima adalah si sopirnya gitu sopir ya, bukan taksi. penumpangnya Iya. gitu ya. Oke. Kalau Mbak Anggun ada momen-momen yang pernah Sama sih waktu itu juga saya melakukan kegiatan patroli di suatu tempat di Jakarta Pusat. Waktu itu saya gatur, tiba-tiba ada seorang pengendara gitu yang menghampiri berhenti di depan saya. Terus saya tuh tiba-tiba dikasih kayak hadiah gitu, jadi bingkisan gitu. Jadi oh iya terima kasih gitu. Jadi saya nggak ada apa-apa? Iya. Lagi bulan puasa kali Mbak, kan biasanya kalau lagi bulan puasa suka ada yang ngasih takjil gitu kan sama semua yang lagi bertugas atau apa sih. gitu. Ini pertanyaannya cuma Mbak yang dikasih atau polisi-polisi lain di sampingnya jadi kasih? Dia udah Jangan-jangan kepoin kamu secret, dari kapan Mbak itu? secret admirer kayaknya dia udah ngincar si Polwan nih standby di sini nih bawa kayak gitu ya. Oke, nanti kita tanya juga sama Mbak Nova, Mbak Nazli yang hal-hal yang lain seputar ini. Mereka sudah bercita-cita untuk menjadi Polwan, cantik, tugas di lapangan, pasti banyak pelanggar-pelanggar, banyak yang ngasih hadiah juga tuh kayak tadi gitu. Gimana cara menanggapinya? Tetap bersama kami dalam Cerita Perempuan.